Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ada beberapa kendala sehingga kita agak terlambat. Hari ini sebenarnya materi siapa ketua kelas? Saya dok, Siriwa dok. Asdin, Siriwa. Oke. Jadi hari ini kita ada dua topik sebenarnya yang mudah-mudahan kita bisa selesaikan sebentar. Saya tidak terlalu detail karena kalau imunodefisiensi sebenarnya ibunya hamil, jadi ibunya terkena GO dan turun infeksinya ke bayi. Tandanya itu pertama matanya si bayi merah. Ada yang ikut kuliah yang lain kan? Terus ada nanahnya. Iya dok, ada retaker dok. Kenapa? Tapi dok, ada juga retaker dok. Retaker. Tapi Jadi dia kuliah double. dok. Bagaimana caranya? Unmute ya, tolong supaya jangan terganggu yang lain. Oke, jadi kita hari ini membahas imunodefisiensi dengan tes lab imun. Kalau kita bicara imunodefisiensi untuk S1 mungkin ini kompetensinya tidak terlalu jauh ya. Jadi kita bahas mungkin agak superficial. Nanti akan kita lihat apa yang kita bahas ya, sejarahnya sedikit, kemudian apa itu immunodeficiency disease yang terdiri atas primer dan sekunder. Nanti kita lihat tipe-tipenya apa saja. Nah, sebelum memulai saya mau mereview sedikit tentang immune response. Mudah-mudahan semua masih segar, kuliahnya mungkin belum terlalu lama. Kalau kita bicara tentang immune response secara keseluruhan, secara umum, maka ada yang kita kenal dengan respon imun non-spesifik dan yang spesifik. Benar ya? Dikatakan spesifik karena dia akan berespon khas, spesifik, tergantung dari jenis antigen yang masuk. Tetapi kalau yang non-spesifik itu tidak tergantung pada jenis antigennya. Apapun dia, kalau dia bersifat asing bagi tubuh, maka komponen-komponen imun non-spesifik ini akan berespon. Nah, yang non-spesifik ini yang kemarin waktu kuliah kita kenal sebagai innate immunity, gitu ya. Sementara yang spesifik itu kita kenal dengan adaptive immunity. Disebut juga adaptive immunity karena dia beradaptasi tergantung respon imun yang terjadi itu beradaptasi tergantung dari jenis antigen yang masuk. Sekali lagi kalau non spesifik berarti tidak tergantung pada jenis antigennya. Nah, itu yang innate immunity. Komponennya kita sudah pelajari kemarin, komponen fisik, kemudian di fisik yang terdiri dari kulit, mukus, kemudian silia, kemudian yang soluble di dalamnya termasuk komponen dari komplemen, interferon, dan sebagainya, dan yang seluler. Seluler itu pemeran utamanya itu adalah sistem fagosit, ya, yang kita kenal dengan antigen presenting cell. Kemudian ada juga NK cell yang bisa langsung merespon. Sementara yang spesifik kita kenal ada dua, sekali lagi tergantung dari jenis antigennya. Ada yang humoral immune response dan ada yang cellular immune response. Yang humoral itu pada umumnya diperantarai oleh imunoglobulin, sementara yang cellular itu diperantarai oleh sel. Dalam hal ini bisa Th1, Th2 maupun cytotoxic T cell. Nah, kalau T helper itu kita kenal dengan CD4 T cell, sementara CTL, cytotoxic T cell, kita kenal sebagai CD8 T cell. Masih ingat ya semua? Masih segar? Oke, nah kita lihat. Imunodefisiensi. Awalnya tahun 53 ada ahli namanya Bruton. Pada pasiennya, anak umur 8 tahun, dia menderita sepsis dan artritis sejak umur 4 tahun. Ini suatu hal yang jarang terjadi. Dan kemudian pada saat diberi imunisasi tidak ada respon sama sekali. Baik dengan tifoid maupun difteri. Imunisasi difteri. Nah, pada pemeriksaan lab, pada serumnya tidak dijumpai adanya gamma globulin. Artinya pada pasien ini tidak ada terbentuk imunoglobulin. Makanya kenapa dia mengalami sepsis dan mudah tidak ada respon dengan imunisasi. Nah, itu yang pertama sekali Bruton yang menemukan. Makanya ada salah satu penyakit imunodefisiensi yang dikenal dengan Bruton disease. Nanti kita lihat. Nah, sekarang per terminologi imunodefisiensi disease, imun daya tahan tubuh, defisiensi kurang. Jadi kalau kita definisikan
Immunodeficiency disease adalah penyakit atau gangguan respon imun yang disebabkan karena gangguan pada sistem imun. Jadi sistem imunnya terganggu sehingga respon imun pun terganggu. Low, rendah, respon tidak terlalu bagus atau tidak adekuat. Nah, secara umum kita kenal ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi gangguan respon imun bisa bersifat primer, bisa bersifat sekunder. Yang primer pada umumnya itu karena kelainan kongenital. Jadi ada defek pada genetik, sistem genetiknya. Sementara yang sekunder kita kenal sebagai acquired, artinya didapat. Kenapa? Karena pada umumnya awalnya dia tidak ada, tapi ada hal-hal lain, ada hal tertentu yang menyebabkan dia menjadi imunodefisiensi. Nah, hal lain itu apa? Misalnya infeksi. Infeksi menyebabkan seseorang sistem imunnya terganggu. Contohnya AIDS. Ini yang paling banyak kita lihat ya kasusnya, acquired immune deficiency syndrome. Kemudian aging, proses penuaan. Kemudian malnutrisi. Ya, aging kita pahami kalau pada orang-orang tua pada umumnya respon sistem hemostasisnya memang sudah terganggu, bukan hanya respon imun, tapi secara umum memang sudah metabolisme sudah tidak bagus, sehingga respon imun pun pada umumnya sudah tidak terlalu bagus, menurun. Itu pada orang tua. Kemudian malnutrisi pada orang-orang dengan gangguan gizi, terutama yang orang PEM, protein energi malnutrisi. Bisa dimengerti kenapa malnutrisi menyebabkan imunodefisiensi, karena pada orang malnutrisi protein-protein pada umumnya berkurang, sementara protein ini diharapkan yang bisa membentuk komponen-komponen dari sistem imun. Kemudian imunosupresif, obat-obat tertentu yang menyebabkan penekanan pada respon imun, atau mungkin tindakan-tindakan medis yang menyebabkan imun tersupresi. Misalnya pada orang pemberian obat-obat imunosupresif atau mungkin pemberian kemoterapi itu juga bisa menyebabkan gangguan pada respon imun. Dan yang terakhir adalah radiasi. Ya, kita bisa pahami radiasi bukan hanya menyebabkan kerusakan atau kematian pada sel kanker atau sel yang ingin dimatikan, tetapi juga bisa mempengaruhi sel-sel normal lainnya, termasuk sel-sel imun yang diharapkan seharusnya bisa berfungsi. Nah, proses radiasi ini, apalagi pada orang yang rutin dan jangka lama, ini juga bisa menyebabkan imunodefisiensi dapatan atau acquired atau sekunder. Oke, jadi imunodefisiensi, gangguan imun respon akibat kelainan pada sistem imun. Kelainannya bisa didapat atau bisa kongenital. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa konsekuensinya. Kalau kita kembali ke respon imun, ada beberapa komponen yang terlibat, yaitu terutama sel-sel imun. Ada di adaptive immunity, tadi sudah kita bahas, yang terlibat bisa B cell, bisa T cell. Jadi sel T maupun sel B. Kemudian bisa juga terjadi pada komponen dari innate immunity. Ya, jadi tolong selama saya menerangkan, memori kita bisa mundur ke kuliah sebelumnya, bagaimana itu innate immunity, kemudian diteruskan dengan adaptive immunity. Responnya tergantung pada antigennya, bisa mengaktifkan cellular immunity, bisa humoral immunity. Kalau humoral immunity berarti yang terlibat adalah B cell terutama. Sementara kalau cellular immunity yang terlibat adalah terutama T cell. Dan innate immunity dengan segala komponennya yang tadi disebutkan, dalam hal ini kalau epitel, kemudian kulit, silia yang itu terutama di sini kalau terlibat sel-selnya, sel imunnya yaitu makrofag terutama ya. Dan PMN. Nah, apa konsekuensinya? Kalau defisiensi pada B sel, gangguan pada sel B, maka terutama infeksi bakteri yang piogenik. Sementara kalau gangguan pada T sel, maka ini pada umumnya adalah infeksi, konsekuensinya adalah infeksi virus atau mikroba yang berada intrasel.
Bisa dipahami ya, kalau di kuliah sebelumnya mekanisme imun terhadap virus, virus biasanya punya mekanisme untuk mempertahankan diri dari sistem imun. Jadi kalaupun dia sudah sempat difagosit, masuk ke dalam sel APC, dia punya kemampuan untuk bertahan di dalam sel. Dia punya kemampuan untuk mencegah terjadinya fusi fagosom dan lisosom. Sehingga dia tidak terpapar dengan enzim-enzim degradasi yang ada di dalam sel fagosit. Begitu ya. Sehingga dalam keadaan seperti ini, antigen presenting cell akan menyerah dan berkomunikasi mengaktifkan T cell. Masih ingat ya? Innate immunity ke adaptive immunity yang teraktivasi nantinya adalah T cell. Dan T cell ini biasanya bukan helper, tapi langsung minta tolong sitotoksik. Jadi pada infeksi virus atau bakteri yang intrasel, ini biasanya yang teraktivasi adalah sitotoksik T cell. Kemudian kalau innate immunity, ya tadi konsekuensinya fagosit, sel fagosit yang terutama adalah sel fagosit PMN, sehingga manifestasi selain itu ada NK sel juga. Jadi manifestasinya pun ini akan bervariasi, tetapi pada umumnya adalah infeksi bakteri. Ini konsekuensi secara umum ya, walaupun secara sendiri-sendiri nanti akan berbeda. Tapi secara umum, kalau defisiensi sel B, maka umumnya infeksi bakteri piogenik. Tapi kalau infeksi defisiensi pada sel T, maka pada umumnya adalah infeksi konsekuensinya mudah terjadi infeksi virus maupun bakteri intrasel. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita sudah pahami ada dua macam, yaitu primer atau kongenital dengan yang sekunder. Coba kita lihat sekarang satu persatu. Yang primer atau yang tadi kongenital. Kalau kita bicara kongenital berarti ada faktor genetik. Kelainan pada respon genetik. Nah, manifestasi dari imunodefisiensi primer ini bisa pada saat dia baru lahir, bahkan bisa menyebabkan kematian, atau bisa muncul kemudian pada saat dia dewasa. Jadi variasinya tergantung di mana kelainannya. Kita lihat macam-macamnya. Kalau kita membahas kembali tentang respon imun, mekanismenya bisa terjadi karena defek pada pematangan limfosit. Itu yang pertama. Kalaupun misalnya limfosit bisa matang, nanti bisa terjadi juga gangguan pada fungsi dan aktivasi limfosit. Baik B maupun T ya, B atau T bisa sama. Jadi yang pertama, bisa gangguan fungsi pematangannya, jadi pada saat pembentukannya limfosit di timus dan seterusnya, itu ada masalah sehingga dia tidak bisa jadi matang. Itu yang kita sebut dengan defek pada maturasi limfosit. Atau kalaupun misalnya dia bisa menjadi matang, ada sesuatu faktor genetik yang bisa menyebabkan dia tidak bisa berfungsi dan teraktivasi secara normal. Atau yang ketiga, mungkin gangguan pada innate immunity dengan komponennya semua tadi. Dan yang keempat, abnormalitas yang berhubungan dengan suatu penyakit. Jadi ada penyakit yang menyebabkan gangguan pada limfosit tersebut. Oke ya, sampai di sini. Jadi sekali lagi imunodefisiensi ada primer, ada sekunder. Yang primer kongenital atau faktor genetik. Sementara yang sekunder biasanya itu faktor yang didapat. Nah sekarang untuk yang primer bisa gangguan pada maturasi limfosit, bisa gangguan pada fungsi maupun aktivasinya, bisa gangguan pada innate immunity-nya, atau mungkin abnormalitas limfosit yang disebabkan karena adanya penyakit-penyakit lain. Oke ya, itu untuk primer. Sekarang kita lihat. Untuk
Gangguan maturasi, kita lihat gangguan maturasi. Apa saja yang bisa menyebabkan? Jadi kalau komponen tadi B cell, T cell, maka gangguan maturasi bisa terjadi pada perkembangan sel B, bisa gangguan maturasi pada perkembangan sel T, atau gangguan maturasi pada keduanya, sel B maupun sel T. Ini yang kita kenal dengan SCID, Severe Combined Immunodeficiency. Jadi sel T maupun sel B dua-duanya terganggu maturasinya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Gangguan pada maturasi limfosit. Ada yang kita kenal dengan X-linked agammaglobulinemia atau XLA. Atau yang dikenal dengan Bruton's disease. Ini yang pertama sekali ditemukan oleh Bruton tadi. Apa yang terjadi pada XLA atau Bruton disease ini? Terjadi maturasi pada perkembangan sel B karena adanya mutasi pada jalurnya yang kita kenal dengan tirosin kinase. Mutasinya di situ. Masih ingat dulu pada proses proliferasi sel, perkembangan sel, ada yang dikenal dengan aktivasi oleh tirosin kinase dan seterusnya. Silakan dibuka kembali kuliah yang lalu. Nah, pada orang dengan Bruton disease, gangguan terjadi, mutasi terjadi pada tirosin kinase ini. Sehingga menyebabkan terhambatnya pematangannya pada pre-B sel. Jadi dia tidak menjadi matang. Kita tahu pada perkembangan ada pre-B, ada myeloblast dan seterusnya sampai matang. Nah, dia hanya berhenti pada pre-B sel. Dia tidak menjadi matang untuk seterusnya. Karena tadi mutasi di tirosin kinase. Dan akibatnya apa? Karena B sel kita tahu adalah fungsinya menghasilkan antibodi, maka konsekuensinya semua serum imunoglobulin itu akan menurun. Mau IgM, IgG, IgS semuanya menurun. Dan terutama jumlah B sel sendiri itu juga berkurang. Karena dia terganggu di proses pematangan B selnya. Jadi jumlah B sel sendiri berkurang, sehingga produksi imunoglobulin pun berkurang. Kemudian yang kedua ada yang kita kenal dengan Ig heavy chain deletion. Jadi pada keadaan ini mekanisme yang terjadi adalah dilesi pada kromosom 14q32. Tempat di mana heavy chain-nya, masih ingat antibodi? Kalau kita lihat prototip antibodi seperti huruf Y, ini adalah nanti di sini ada light chain, kemudian heavy chain yang ke bawah. Nah, kromosom yang menyandi untuk heavy chain-nya itu rusak, mengalami dilesi, dihapus, sehingga dengan demikian pembentukan antibodi juga terganggu, malah tidak ada terbentuk antibodi karena heavy chain-nya tidak ada. Itu contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kasusnya kalau kita baca-baca jurnal, ini lumayan banyak di George syndrome, ini sering dibahas di jurnal-jurnal. Apa yang terjadi pada orang di George syndrome? Ini terjadi gangguan pembentukan timos. Kita tahu limfosit T, limfosit mengalami pematangan di timus. Nah, pada keadaan ini bisa menyebabkan jumlah sel T berkurang, sedangkan sel B bisa normal. Ini yang kita kenal dengan di George syndrome. Jadi kemudian yang ketiga tadi, jadi kalau kita kembali tadi, gangguan pematangan pada sel B, gangguan pematangan sel T, dan SCID, kombinasi. Jadi dua-duanya terganggu, T maupun B. Ada yang kita kenal sebagai X-linked SCID. X-linked berhubungan dengan kromosom X. Apa yang terjadi di sini? Terjadi gangguan maturasi T sel karena signal dari interleukin 7, di mana ini yang nanti mempengaruhi proliferasi maupun pematangan sel. Nah, pada keadaan ini
Tentu saja karena gangguan pada keduanya, maka T-cell akan menurun. B-cell mungkin bisa, bukan meningkat kali sini ya, decrease, bisa menurun, dan konsekuensinya serum IgG juga akan menurun. Karena gangguan, kalau terjadi gangguan pada B-cell. Ini banyak contohnya tergantung pada, jadi kalau kita lihat di kolom kanan, ini semua mekanismenya. Tergantung letak kelainannya, dia kelainannya di mana, maka konsekuensinya berbeda, fungsional defisiensinya berbeda, dan ini yang kita kenal penyakitnya. Kemudian ada lagi yang sering dibahas juga di jurnal, jadi saya kembali lagi, sekali lagi, untuk yang primer, gangguan maturasi limfosit, gangguan fungsi dan aktivasi limfosit, gangguan pada innate immunity. Halo, Tabe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar Kak sayang. Ya, bisa ki WA. Halo, ya. Mengajar Kak, bisa ki WA. Lagi ngajar Kak. Oh ya ya. Oke Pak, ya sorry sayang. Ya. Jadi sekali lagi untuk yang primer, gangguan pada maturasi, kalaupun dia matang, bisa terganggu fungsi maupun aktivasinya. Kemudian gangguan pada innate maupun abnormalitas limfosit karena penyakit lain. Nah sekarang kita fokus pada apa yang terjadi kalau maturasinya yang terganggu. Maturasi terganggu bisa blocking B-nya saja, atau bisa terblok T-nya saja, atau terblok dua-duanya, B maupun T. Nah, sekarang kita lihat, kalau dia blok B, ada yang kita kenal dengan Bruton disease, ada Ig heavy chain deletion, ini semua pada B-cell ya, dengan semua konsekuensinya. Karena kita tahu B-cell itu berperan pada humoral, terutama membentuk antibodi. Itu ya, jadi konsekuensinya pada gangguan pematangan, ada yang kita kenal dengan DiGeorge syndrome. Ini tadi yang karena gangguan pembentukan timus, sehingga menyebabkan pematangan T-cell juga terganggu. Nah kemudian yang combine, ada yang kita kenal X-linked skip, X-linked berhubungan dengan kromosom X. Ini kalau kita bicara dengan, kalau ada bahasa X-linked, berarti berhubungan dengan kromosom X. Pada umumnya itu pasiennya laki-laki. Karena kalau laki-laki cuma punya satu X, jadi begitu ada gangguan genetik di X-nya, maka dia bisa langsung kena. Tapi kalau perempuan, dia masih punya X lain yang mungkin bisa mengkompensasi. Kecuali kalau dua-dua X-nya terganggu ya, dia akan kena juga. Ini yang kombinasi. Sementara yang kedua, itu gangguan, ini tadi gangguan pada pematangan. Yang kedua, gangguan pada fungsi maupun aktivasi. Gangguan pada fungsi maupun aktivasi, ada X-linked hyper IgM, sekali lagi X-linked berhubungan dengan kromosom X juga. Hyper IgM syndrome, jadi sindrom gejala sekumpulan gejala yang timbul karena tingginya imunoglobulin M-nya yang berhubungan dengan kromosom X. Jadi pada pasien-pasien ini ada mutasi, masih ingat CD40 ligand? Apa fungsinya? Hasriah? Hasriah, bisa di-unmute. Hasriah dengar? Tapi dok, iya dok. Masih ingat apa itu CD40? CD40.
CD40, masih ingat apa peranannya? Sebagai reseptor. Apa? CD40, koreseptor. Iya dok, sebagai reseptor dok. Koreseptor. Jadi dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di B cell, berkomunikasi untuk proses isotype switching. Masih ingat di humoral immunity, kalau sel B teraktivasi, maka dia berproliferasi jadi banyak atau clonal expansion. Yang kedua dia isotype switching, kelas imunoglobulin yang dihasilkan mulai berubah. Tadinya cuma menghasilkan IgM, sekarang bisa menghasilkan IgG, IgA, IgE, tergantung dari jenis antigennya. Masih ingat ya? Isotype switching, kemudian ada juga yang affinity maturasi. Tolong dibuka kembali tentang humoral immunity. Mana pada keadaan CD40 ligand mutasi, maka proses ini tidak bisa berjalan. Sehingga kalau tadinya awalnya dia menghasilkan IgM, dia tidak bisa switch. Dia tidak bisa berubah menjadi sel yang menghasilkan imunoglobulin dari kelas yang berbeda. Akibatnya apa? Dalam serum pasien hanya dijumpai IgM. Hampir tidak ada IgG maupun imunoglobulin. Makanya kenapa disebut hyper IgM syndrome. Gitu ya. Kemudian macam-macam. Di sini ada mutasi dari gen yang mengkode untuk MHC kelas 2. Apa akibatnya? Ya tentu saja T helper tidak bisa teraktivasi. Masih ingat ya, MHC kelas 2 itu diekspresi pada antigen presenting cell yang nanti akan dikenali oleh T helper. Sehingga kalau MHC kelas 2 tidak ekspres karena adanya mutasi, maka CD4 T cell ini yang tidak bisa teraktivasi juga. Lawannya tidak bagus, gitu ya. Kemudian kalau gangguan pada gen yang mengkode CD3, kita tahu T cell reseptor kompleks terdiri atas T cell reseptor yaitu alpha dan beta chain, kemudian CD3. Jadi semua T cell punya CD3. Nah, kalau ada mutasi di CD3 maupun di lesi pada gen yang mengkode CD3 ini, maka tentu saja akan terjadi defek pada T cell reseptor kompleks. Akibatnya tentu saja innate adaptive immunity akan terganggu. Gitu ya, masih ingat ya? Yang penting menguasai adaptive immunity, innate immunity, maka kalian bisa memahami apa yang terjadi pada imunodefisiensi tersebut. Nah, ini defek pada innate immunity. Kita tahu innate immunity fungsi utama adalah diperankan oleh makrofag dengan memfagositosis dan menghasilkan cytokine atau mungkin ada keterlibatan dari komplemen sehingga gangguan pada komponen-komponen ini bisa menyebabkan gangguan pada innate immunity. Misalnya nih komplemen C3, sorry. Kalau ada mutasi di komplemen 3, gen yang mengkode komplemen 3, C3, maka akan terjadi defek pada kaskade aktivasi dari komplemen. Ini yang kita kenal dengan komplemen C3 deficiency, dan seterusnya. Ya, nanti lihat saja. Nah, yang kriteria keempat, sekali lagi, kalau yang primer, gangguan pada pematangan. Yang kedua, gangguan pada fungsi dan aktivasi. Kemudian yang ketiga apa tadi? Gangguan innate immunity, dok.
Gangguan innate immunity. Yang keempat, Ada Abnormalitas penyakit pada penyakit lain. nah ini yang berhubungan dengan penyakit-penyakit lain. Salah satunya adalah Wiskott-Aldrich syndrome. Jadi ini juga X-linked berhubungan dengan kromosom X. Jadi kelainannya itu adalah pada proses hematopoiesis sehingga menyebabkan trombosit menurun. Manifestasinya ya trombosit menurun, imunodefisiensi dan eksem. Ini salah satu contoh saja. Itu yang primer. Jadi sekali lagi defisiensi imun ada primer, ada sekunder. Yang primer faktor kongenital, faktor genetik, sementara yang sekunder itu faktor yang didapat atau acquired. Kita fokus di primer, yang faktor genetik bisa karena gangguan pematangan selnya, bisa karena gangguan pada fungsi maupun aktivasinya, gangguan pada innate maupun gangguan karena penyakit lain. Sementara sekarang kita masuk yang sekunder. Yang sekunder seperti tadi saya bilang ini acquired, didapat, banyak penyebabnya, umumnya yang jelas bukan faktor genetik. Kita lihat ada yang faktor fisiologi, tanda kutip ya fisiologi, kemudian ada yang acquired, non fisiologi. Yang fisiologi kenapa dibilang fisiologi? Karena sebenarnya ini adalah proses proses normal terjadi. Misalnya pada kehamilan, pada kondisi kehamilan di mana ada fetus di dalam tubuh ibu, maka ini bisa mengganggu, bisa mempengaruhi pada respon imun. Kemudian pada tahun pertama kehidupan, yang kita tahu anak-anak yang baru lahir, respon komponen-komponen imunnya belum terbentuk dengan baik, sehingga bisa terjadi imunodefisiensi sekunder. Atau pada aging, orang-orang tua, sebaliknya pada orang tua komponen imunnya sudah tidak bagus, sehingga responnya juga jadi tidak bagus. Sementara yang acquired beneran itu karena malnutrisi. Tadi sudah saya jelaskan, infeksi, penggunaan obat-obatan yang bisa menekan respon imun, penyakit yang berat, kemudian stres, faktor stres, radiasi maupun ex-host, jadi kelelahan yang berlebihan. Ini semua bisa mempengaruhi respon imun. Makanya sering kita dibilang zaman COVID ini santai, jangan terlalu bekerja keras, jangan stres, karena ini bisa mempengaruhi imun. Bisa terjadi defisiensi imun yang sekunder. Nah, contoh yang paling banyak itu adalah HIV, infeksi HIV, Human Immunodeficiency Virus. Apa yang terjadi pada keadaan HIV, CD4, terutama helper T cell ini jumlahnya berkurang karena mekanisme mekanisme patogenesis langsung infeksi virus tersebut memang targetnya adalah CD4. Kemudian PEM, protein kalori malnutrisi, protein energi malnutrisi, ini bisa menghambat pematangan maupun fungsi limfosit karena pada orang-orang yang gizi buruk ini pembentukan protein-protein yang dibutuhkan untuk signaling itu juga terganggu. Kemudian yang tadi radiasi maupun kemoterapi, kalau radiasi seperti tadi yang saya bilang bisa juga merusak bukan hanya sel-sel normal yang sel ganas yang dirusak, tapi juga sel normal, bahkan prekursor di bone marrow juga bisa dirusak. Sehingga bisa menyebabkan sel-sel imun pembentukannya juga terganggu. Metastasis ke sumsum tulang kalau ada keganasan itu bisa menyebabkan apa istilahnya dia menginvasi. Jadi dia menempati tempat untuk prekursor sel diisi oleh sel-sel ganas sehingga prekursor untuk sel-sel imun pun tidak punya tempat untuk berkembang. Kemudian pengangkatan lien ini menyebabkan penurunan fagositosis terhadap mikroba. Nah itu beberapa imunodefisiensi jadi tidak terlalu dalam ya, yang penting superficial. Kalau kalian dapat kasus imunodefisiensi pun paling pertolongan pertama paling jauh 3A, 3B ya. Setelah itu kalian harus merujuk. Sampai di sini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada saya lanjut, ini sedikit. Kita membahas mungkin di kuliah yang lain sudah ada dibahas tentang AIDS. Jadi ini tadi salah satu imunodefisiensi sekunder yang disebabkan oleh virus. Jadi yang kita kenal dengan human immunodeficiency virus. Jadi secara patogenesis, etiologi, memang virus ini punya reseptor di CD4 T cell. Jadi bagian dari virus yang kita kenal dengan GP120 bisa dikenal oleh CD4 maupun reseptor kemokin yang lain, CXCR. Jadi dia mengenal virus sehingga dia bisa terikat pada CD4, virus masuk ke dalam sel, berintegrasi di dalam, dia menggunakan protein atau komponen-komponen dari host sel tubuh manusia, dia untuk membentuk protein-protein virus yang baru, kemudian dikeluarkan. Kalau nanti ada kita lihat gambarnya. Nah, secara klinis ada yang akut, biasanya masih keluhan flu-flu biasa, nanti beberapa lama kemudian bahkan sampai beberapa tahun baru mulai muncul gejala klinis. Nah, pada saat tersebut biasanya CD4 T cell-nya sudah mulai menurun. Nah, nanti tahap akhir yang kita tahap lanjut yang kita kenal dengan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi sindrom sudah muncul, sindrom adalah kumpulan gejala, sudah muncul berbagai macam gejala, biasanya kalau CD4 T cell sudah kurang dari 200. Dalam keadaan ini biasanya sudah terjadi severe immune deficiency, sudah berat defisiensinya, sehingga bisa dijumpai banyak penyakit. Semua infeksi bakteri juga sudah mulai gampang tumbuh, jamur mulai gampang tumbuh, cancer juga, jadi sel-sel juga bisa susah beradaptasi sehingga menjadi cancer dan sebagainya. Tidak ada sama sekali yang bisa melawan. Nah, ini secara umum saja banyak proteinnya GP120, GP41 dan seterusnya. Kemudian dia juga punya protein yang membantu dia nanti untuk mengambil protein dari host sel manusia yang kita kenal dengan protease dan integrase. Nah, kita lihat ini reseptornya ya. Dia bisa terikat CD4 maupun di koreseptor. Komponen GP120 yang seperti paku melekat pada CD4, kemudian dia mengalami integrasi masuk dan RNA genom ini kemudian oleh enzim yang tadi dia punya, dia akan rubah menjadi cDNA dan membentuk cikal bakal virus yang baru. Cikal bakal virus baru ini kemudian berintegrasi ke DNA manusia, DNA di dalam sel manusia. Nah, disinilah mulai dia membentuk baru dan seterusnya terbentuk protein-protein yang dibutuhkan untuk virus yang baru. Kemudian dia akan dikeluarkan bersatu dengan membran dan membran sel dari host. Membran inilah yang kemudian membentuk envelope kembali dari virus dan siap untuk menginfeksi sel-sel yang lain kemudian. Otomatis setelah terbentuk seperti ini, setelah dia menggunakan protein-protein yang ada dalam virus, dalam host, maka otomatis sel CD4 T cell ini akan rusak. Makanya kenapa CD4 pada keadaan berat, jumlah sel CD4 itu akan sangat berkurang. Gitu ya, ini garis besarnya, ini gambarannya saja. Kalau kita perkecil seperti tadi, pertama dia binding ke reseptor dulu, kemudian dia penetrasi masuk, kemudian dia mulai mensintesis DNA melalui enzim yang dia punya, kemudian dia berintegrasi ke DNA ke DNA host. Dia membentuk virus-virus baru, komponen virus baru, akhirnya dia dengan perantaraan dinding host, sel host, terbentuklah virus baru yang siap menginfeksi sel yang lain. Nah, itu saja salah satu contoh dari imunodefisiensi sekunder. Untuk kuliah yang pertama, ada pertanyaan? Imunodefisiensi? Oke, kalau enggak ada enggak? Ini alamat email saya, kalau mau bertanya silakan. Kita lanjut saja ke materi yang kedua ya. Dari yang bertanya ya.
Tolong untuk memahami imunodefisiensi ini, tolong dipahami kembali mekanisme imun. Innate, adaptif terdiri atas humoral, selular. Komponennya apa, mekanismenya seperti apa, itu harus jelas, harus recall memori kembali untuk memahami imunodefisiensi ini.